Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, selamat datang di tahun ajaran baru 2021-2022. How are you today? I hope you are in a good condition and always happy. Welcome back to this channel with me, Teacher Laila. Today, insyaAllah, we will learn Pendidikan Agama Islam for Secondary 1 with the topic dengan ilmu pengetahuan semua menjadi mudah. Before we start our lesson today, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Ada dua hal yang begitu dekat dengan hidup manusia, yaitu harta dan ilmu. Dengan harta, manusia memenuhi hajat hidupnya seperti pangan, sandang, dan papan. Harta mencakup kebutuhan yang bersifat jasmani, namun kebutuhan rohani manusia juga harus dipenuhi agar manusia mengetahui tujuan hidupnya. Karena itulah manusia membutuhkan ilmu, terutama ilmu Al-Quran dan Al-Hadis. Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu. Dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kandungan surah Al-Mujadilah ayat 11. Yang pertama, anjuran melapangkan majlis. Jika seseorang disuruh melapangkan majlis, berarti melapangkan hati. Jika dia disuruh berdiri sekalipun, lalu membiarkan tempatnya kepada orang yang patut didudukan di muka, janganlah dia berkecil hati, melainkan hendaklah dia berlapang dada. Karena orang yang berlapang dada itulah kelak yang akan diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala iman dan ilmunya sehingga derajatnya bertambah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat seseorang itu dengan iman dan ilmunya. Orang yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala derajatnya lebih tinggi daripada orang kebanyakan. Pertama karena imannya, dan yang kedua adalah karena ilmunya. Kandungan yang ketiga, pokok hidup utama adalah iman dan pengiringnya adalah ilmu. Iman tidak disertai dengan ilmu dapat membawa dirinya terperosok mengerjakan pekerjaan yang disangka menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala padahal mendurhakainya. Berilmu saja tidak disertai atau yang tidak membawanya kepada iman, maka ilmu tersebut dapat membahayakan bagi dirinya sendiri ataupun bagi sesama manusia. Ilmu menjadi berguna kalau disertai dengan iman, sebab membawa faedah yang besar bagi seluruh kemanusiaan. Tetapi ilmu bisa menjadi bencana dan tidak bermanfaat jika dipergunakan orang untuk memusnahkan sesama manusia, sebab jiwanya tidak dikontrol oleh iman. Selanjutnya, perwujudan surah Al-Mujadilah ayat 11 dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, toleran terhadap orang lain ketika duduk dalam majlis. Yang kedua, memahami watak dan sifat orang yang tidak sama, seperti ada seseorang yang memiliki watak keras, pemalu, kurang sopan, dan lain-lain. Kita harus senantiasa bersikap bijak terhadap masing-masing orang yang berbeda sifat dan wataknya. Yang ketiga, menghormati orang yang berilmu, juga tidak melupakan jasa orang-orang yang membimbing kita dalam hidup, seperti orang tua, guru, ustadz, atau yang lainnya. Yang keempat, patuh terhadap perintah guru. Misalnya, jika guru memerintahkanmu untuk mengerjakan sesuatu yang bermanfaat, maka kerjakanlah perintah tersebut. Yang kelima, senantiasa giat menuntut ilmu agar kelak dapat memberikan yang terbaik untuk bangsa dan agama. Selanjutnya, ayat Quran yang melandasi tentang ilmu ada di dalam surah Ar-Rahman ayat 33 yang artinya, hai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Kandungan surah Ar-Rahman ayat 33 yang pertama,
Jin dan manusia adalah makhluk yang diberi potensi untuk dapat menaklukkan dan menguasai wilayah dari bagian bumi dan langit. Yang kedua, syarat penguasaan bumi dan langit salah satunya adalah dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan kemajuan iptek ini memungkinkan suatu bangsa menguasai dunia dan menaklukkan angkasa. Selanjutnya, perwujudan surah Ar-Rahman ayat 33 dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, perlunya menumbuhkan sikap kreatif agar dapat ditemukan jalan keluar atas problematika umat dan bangsa. Dua, manusia harus memanfaatkan bakatnya untuk melakukan hal yang positif. Tiga, generasi muda muslim agar senantiasa mengikuti perkembangan teknologi dan berusaha menciptakan teknologi baru untuk memudahkan sarana hidup. Yang selanjutnya adalah hadis tentang menuntut ilmu. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Hadis riwayat Tirmizi, yang artinya barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang. Kandungan dari hadis tersebut, yang pertama, ilmu tidak dapat diperoleh melalui pewarisan atau dipindah dengan tenaga dalam, tapi ilmu dapat diperoleh dengan usaha yang sungguh-sungguh. Yang kedua, karena pentingnya ilmu, maka pahala orang yang menuntut ilmu sama seperti orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga ia kembali ke rumah. Yang selanjutnya, perwujudan hadis menuntut ilmu dalam kehidupan sehari-hari. 1. Ilmu itu diperoleh melalui usaha, bukan lewat mimpi atau warisan. Karena itu, dimanapun berada dan kapanpun tanpa mengenal waktu, manusia harus tetap belajar dan menuntut ilmu. Yang kedua, menuntut ilmu harus disertai dengan rasa cinta, agar tidak sekedar menggugurkan kewajiban dan mendapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis lain yang mendasari tentang menuntut ilmu diantaranya adalah thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, yang artinya menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Selanjutnya, hadis yang lainnya, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Yang artinya, barang siapa menginginkan kebahagiaan di dunia, maka tuntutlah ilmu, dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat, tuntutlah ilmu, dan barang siapa yang menginginkan keduanya, tuntutlah ilmu pengetahuan. Demikian materi kita hari ini. Dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah. Semoga bermanfaat dan menjadikan kita semua lebih semangat lagi dalam mencari ilmu, baik untuk dunia ataupun akhirat kita. Dan tentunya menjadi ladang amal bagi kita semua kalau kita jalani dengan penuh keikhlasan dan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Let's close our lesson today by saying hamdalah together. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Thank you for watching this video. Don't forget to like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa di-share ke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.